Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas teori informasi organisasi. Organisasi adalah sebuah organisme yang mau nggak mau dia harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya agar tetap bisa melangsungkan hidupnya. Artinya apa? Sebuah organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar apa yang menjadi tujuan dari organisasi ini bisa tercapai. Wicks mempercayai bahwa sebuah organisasi dapat bertahan hidup dan dapat berkembang pesat jika anggota dalam organisasi tersebut terlibat dalam informasi yang mengalir dan adanya interaksi komunikasi. Penting dalam sebuah organisasi membangun sebuah interaksi komunikasi, baik komunikasi di internal organisasi sendiri maupun komunikasi di eksternal organisasi. Jadi membangun sebuah komunikasi itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi karena organisasi itu terbentuk dari sebuah aktivitas komunikasi. Itulah kenapa perlu seorang PR atau public relation untuk menjalin komunikasi baik di dalam atau internal organisasi maupun dengan pihak eksternal organisasi. Pihak eksternal di sini bisa jadi pemerintah, media massa, LSM, masyarakat, atau pengguna user dari organisasi tersebut. Organisasi tidak hanya dihadapkan pada tugas untuk mengartikan pesan yang diterima, tetapi juga menghadapi tantangan untuk menentukan siapa yang harus menerima informasi tersebut demi mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi harus mempunyai prosedur untuk menghadapi semua informasi yang harus dikirim dan diterima dalam mencapai tujuannya. Ini menjadi penting menunjuk seseorang yang paham betul tentang informasi yang masuk dalam organisasi tersebut. Jangan sampai informasi yang masuk dalam sebuah organisasi tidak bisa dipahami seluruh internal yang ada di dalam organisasi tersebut. Asumsi dari teori informasi organisasi. Yang pertama adalah organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi. Sebuah organisasi itu berada di lingkungan atau di sekitar masyarakat. Artinya apa? Informasi yang masuk ke organisasi itu menjadi sesuatu hal yang penting. Karena organisasi berada dalam sebuah lingkungan informasi. Mau nggak mau mereka pasti mendapatkan informasi dari pihak eksternal terkait kritik dan saran, terkait informasi apapun berkaitan dengan organisasi tersebut. Informasi yang diterima itu terkadang berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Mereka menerima informasi, sebuah organisasi menerima informasi, tetapi terkadang informasi yang mereka terima itu ambigu. Itulah pentingnya membuat atau mendirikan atau menunjuk seseorang untuk memahami informasi yang diterima oleh sebuah organisasi. Organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Jadi segala macam informasi yang masuk ke dalam organisasi tersebut pasti akan dilakukan pemrosesan informasi agar apa? Agar ketidakjelasan mengenai informasi yang mereka terima bisa menjadi clear atau lebih jelas. Wicks percaya bahwa organisasi berbicara dengan dirinya sendiri. Arti dari pernyataan ini adalah anggota-anggota organisasi adalah penting dalam penciptaan dan pemeliharaan makna sebuah pesan. Wicks melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang mengambil sebuah informasi yang membingungkan atau ambigu dari lingkungannya dan membuat informasi tersebut menjadi masuk akal. Terkadang informasi yang masuk dalam sebuah organisasi itu ambigu, tidak masuk akal atau tidak bisa dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Padahal organisasi itu adalah sebuah sistem. Jika informasi yang diterimanya itu salah, maka sistem pun berjalan tidak akan baik. Sebuah kritik, saran dari pihak eksternal, jika ditangkapnya salah, maka sistem dalam sebuah organisasi dalam menanggapi kritik dan saran tersebut pasti akan bermasalah. Oleh karenanya, menurut teori informasi organisasi,
organisasi akan berevolusi selama mereka berusaha untuk memahami diri mereka dan juga lingkungannya. 4 konsep penting dari teori informasi organisasi. Yang pertama tadi, lingkungan informasi. Yang kedua, adanya ketidakjelasan informasi yang diterima. Yang ketiga, adanya sebuah aturan dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat adalah siklus dalam organisasi tersebut. Lingkungan informasi. Informasi yang diperoleh oleh sebuah organisasi sangatlah banyak, dan organisasi harus bisa menafsirkan informasi yang diperolehnya. Selain itu, organisasi juga harus bisa mengkoordinasikan informasi yang diperolehnya agar tidak mengalami kesalahpahaman dan dapat bermanfaat untuk kemajuan organisasi tersebut. Itu yang pertama, asumsi lingkungan informasi. Yang kedua, ketidakjelasan informasi. Banyak informasi yang diterima oleh sebuah organisasi belum tentu kebenarannya. Itulah pentingnya organisasi menunjuk sebuah divisi yang paham betul dalam menafsirkan informasi yang diterima oleh organisasi tersebut dan menginformasikan pesan yang diterimanya kepada seluruh divisi yang ada dalam organisasi tersebut. Sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik, pesan yang diterima ditafsirkan dengan baik, dipahami dan dijalankan. Endingnya, tujuan dari sebuah organisasi dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga berupa aturan. Aturan dalam organisasi sangat penting untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dan menentukan tanggapan yang tepat terhadap informasi tersebut. Aturan-aturan tersebut antara lain yang pertama adalah durasi. Kecepatan dalam pengambilan keputusan terhadap ketidakjelasan informasi. Semakin lama ketidakjelasan informasi itu didiamkan, maka sistem dalam sebuah organisasi akan semakin kacau. Orang akan berasumsi sendiri-sendiri, menafsirkan sendiri-sendiri mengenai informasi yang diterimanya. Yang kedua adalah personel, humannya. Ini penting, perlu adanya personel atau divisi yang paham betul dalam permasalahan ketidakjelasan informasi, yang paham betul terkait dengan informasi yang masuk dalam sebuah organisasi. Yang ketiga adalah keberhasilan. Kesuksesan mengurangi ketidakjelasan di masa lalu dapat diadopsi untuk saat ini. Pada saat kita memiliki hal yang sama dan ternyata bisa dilakukan dulu pada masa lalu, itu bisa diadopsi pada saat ini. Ini juga penting. Keberhasilan masa lalu bisa kita gunakan pada saat ini jika informasi yang diterimanya relevan. Yang ketiga adalah usaha, di mana sebuah aturan yang dibuat hendaknya dapat meringankan sebuah pekerjaan. Ini menjadi suatu yang penting karena terkadang organisasi itu menyulitkan para pekerjanya. Maka buatlah aturan yang hendaknya dapat meringankan sebuah pekerjaan dan tujuan dari organisasi bisa berjalan secara optimal. Dan yang keempat adalah siklus. Ada beberapa tahapan untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dalam sebuah organisasi. Siklus yang pertama atau tahapan yang pertama adalah sebuah tindakan. Seseorang yang mengalami ambiguitas dalam menerima pesan akan melakukan tindakan komunikasi. Mereka akan mencoba mengkomunikasikan pesan yang diterimanya. Yang kedua adalah respon. Respon terhadap tindakan komunikasi, yaitu reaksi yang diharapkan dan dapat sesuai dengan sebagaimana adanya informasi yang dibutuhkan. Dan tahapan yang ketiga adalah penyesuaian. Setelah adanya tindakan, adanya respon, baru masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu penyesuaian. Dapat berupa pertanyaan tambahan untuk mengklarifikasi jika informasi tersebut belum jelas. Ini penting dalam sebuah organisasi dalam menerima informasi yang masuk ke organisasi tersebut. Ada 3 prinsip ketidakjelasan informasi. Yang pertama, melakukan analisis hubungan antara ketidakjelasan informasi, aturan yang dimiliki oleh organisasi, dan siklus komunikasi yang harus dipakai. Semakin sedikit aturan yang dipakai dalam sebuah organisasi, maka jumlah siklus komunikasinya harus ditambah. Karena tidak ada aturan yang pakem, maka siklus komunikasinya harus ditambah. Jangan sampai informasi yang masuk malah menjadi bumerang atau menjadi sebuah ancaman bagi organisasi tersebut. Dan yang terakhir,
Semakin banyak siklus yang digunakan, ada kemungkinan ketidakjelasan dapat mengalami pengurangan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.